Qabla wa qulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Pak Bos dan Bu Bos dimanapun kalian berada, semoga daramang sadayana. Qabla wa qulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulana ba'da. Alhamdulillah, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan membahas materi kelompok kami, yakni kafir. Saya akan mendeskripsikan apa itu yang disebut dengan kafir. Kafir. Jadi dalam Quran itu ada 3 kekufuran ya. 3 kekufuran. Kita jangan sampai salah kaprah lah. 3 kekufuran antara lain itu apa? Kafir, kufar. Yang pertama kafar. Apa itu kafar? Kafar itu seseorang yang masih mempunyai iman, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Yang dia tuh malas beribadah, itu kufar. Kalian pernah nggak lihat orang Islam tapi dia tuh malas sholat? Pernah, banyak di sekitar kita aja banyak. Nah, itu namanya kafar. Jadi orang yang masih mempunyai iman tapi dia tidak malas-malas untuk beribadah, jadi lebih ke sikap. Jadi orang Islam yang malas beribadah. Jadi kafar itu lebih ke sikap, lebih ke perbuatan, tapi umum, tidak non muslim, tidak hanya non muslim, jadi semuanya. Itu namanya kafar. Nah, jadi tidak mengeluarkan dari keimanannya. Jadi orang yang masih punya iman tapi dia malas beribadah, itu namanya kafar. Udah jelas ya? Paham dong? Oke, tadi udah jelas semua kan pengertian kafar. Sekarang selanjutnya kafir. Ini kan kalau biasa nih yang banyak dilihat orang nih di meme di Google, di YouTube itu yang ada jidatnya, ada jidat orang, terus ada tulisan Arab itu kafaro. Nah, itu. Jadi kafir ini bahasa Arab yang halus, lembut ya. Jadi tidak kasar. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya itu mereka dibilang kafir. Ya mereka biasa aja, terima-terima aja. Soalnya yang mereka tahu bahasa Arab, mereka paham, mereka ngerti, mereka orang Arab. Jadi kafir itu orang-orang yang menutup diri, yang belum bisa menerima dakwah, belum bisa menerima risalah keimanan. Nah, itu yang namanya kafir. Jadi itu bahasa halus. Jadi tidak kayak yang lain yang diganti namanya. Jadi kamu ingkar keimanan, kamu dasar domba, nggak punya iman itu. Jadi ini membuktikan bahwa, menunjukkan bahwa Islam itu mengajak dengan cara yang lembut, yang baik. Nah, sampai kan jadi itu udah jelas ya. Nah, jadi orang-orang yang menutup keimanannya. Nah, jadi yang emang benar-benar nggak punya iman gitu, belum bisa menerima. Nah, beda sama kafar ya. Kafar itu yang udah punya iman tapi malas dan tidak mau beribadah, tidak mau meningkatkan keimanannya dengan ibadah, dan tapi tidak melunturkan nilai keimanannya. Nah, itu beda ya. Hati-hati, jangan salah menyimpulkan ya, jangan salah mendeskripsikan. Kafir ini jadi semua yang non muslim, itu Kristen, Buddha,
Hindu, Konghucu, semuanya itu yang bukan non muslim itu semua disebut kafir. Jadi kalau misalnya ada yang nggak terima, jelaskan sama mereka. Nah, di 15 abad yang lalu itu udah tertulis di situ. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ada yang nggak terima, jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Lah, ya ayyuhal non muslim masuk nggak masuk? Maksudnya apa? Ya ayyuhal kafirun itu emang udah ada. Itu kata Quran bukan kata saya. Nah, sampai ujungnya lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi zaman Nabi itu kafir ini tidak menyerang, tapi lebih mengajak. Jadi waktu itu ada suatu kaum datang, ya Muhammad, janganlah kita berselisih. Ya, kita cari baiknya aja lah biar nggak selek gitu ya, biar nggak selek. Kami nyembah Tuhan kamu hari ini dan besok kami nyembah Tuhan kamu. Tapi di situ udah tertulis ya. Makanya biar kita paham ini, lakum dinukum waliyadin. Kamu tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan melakukan ritual apa. Ya. Kami fokus dengan beribadah. Kalian fokus dengan kepercayaan kalian, keyakinan kalian. Itu membuktikan kalau Islam itu agama yang emang benar-benar baik, ngajaknya aja, nariknya aja, ya, dengan kata-kata yang lembut gitu. Fahim tuh sekarang kafir. Nah, jadi udah jelas ya, kafir itu dari bahasa Arab yang halus, yang lembut. Kalau jamaknya itu kafirun atau kafirin. Terus yang terakhir ini kufar. Nah, kufar ini perubahan dari kata kafar. Soalnya apa, ini orangnya sama sikap atau sifatnya itu jadi satu orang. Jadi yang menyakiti dia merusak, sifatnya merusak atau menyakiti muslim. Nah, jadi kita ini sebagai umat muslim ini harus tegas. Maksudnya apa? Kalau ada ajaran-ajaran yang masuk, tidak tinggalkan. Sebelumnya punten ya. Coba, itu bukan hanya peperangan aja. Jadi semua yang ajaran orang lain, semua industri, misalnya di rumah ada TV, gara-gara TV itu dalamnya semua channel-channel yang kurang baik, mengurangi keimanan antum, mengurangi ibadah antum, merusak keimanan antum, menghilangkan keimanan antum, itu tinggalkan. Itu antum harus tegas. Kita sebagai umat muslim harus tegas ya, tidak ada toleransi. Tinggalkan maksiat, bukan hanya sebuah peperangan, maksiat semuanya tinggalkan. Saya sendiri juga masih muhasabah diri ya. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang mabok, orang-orang yang suka minum pil koplo, yang jelek lah, mereka itu nggak usah mandang mereka tuh jelek. Emang mereka jelek, tapi mindset kita nggak usah kita menganggap mereka tuh selalu jelek. Kita nggak usah risih dengan mereka. Karena apa? Karena nggak selamanya mereka tuh seperti itu. Saya yakin ada waktunya mereka berubah, ada waktunya mereka tuh beribadah. Mereka tuh hanya belum mendapatkan hidayah. Kemungkinan kalau mereka mendapat hidayah kan bisa jadi mereka lebih beribadahnya lebih kencang dari kita. Ya, yang pertama ngejudge mereka, yang menganggap mereka tuh buruk. Jadi ya seperti itu ya. Ubah mindset, jangan sampai terjadi. Nah, jadi kita saling muhasabah diri aja ya. Saya juga bukan orang benar yang ngomong di sini, ini cuma sekedar tugas aja. Ya, mungkin kata lifakot, mungkin kami tembi ada.
idza waja'tum khata'an fatlubu afwa minkum li'anna al-insanu makanul khata'in wa nisyan. Ila liqa' ma'as salama wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.